Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hai hai hai. Perkenalkan, nama kakak Nurul Asya. Di video ini kakak akan menceritakan satu buah dongeng untuk adik-adik semua. Nah, tetapi sebelum mendengarkan dongeng yang akan kakak ceritakan ini, alangkah baiknya nih adik-adik mencari tempat duduk ternyamannya supaya lebih fokus mendengarkan dongeng yang akan kakak bawakan ini. Bagaimana? Sudah mendapatkan tempat duduk ternyamannya? Kalau sudah, yuk simak baik-baik ya dongengnya. Check it out. Dongeng yang akan kakak ceritakan ini berjudul Rusa yang Baik Hati. Pada suatu hari, di siang hari yang begitu cerah, tanpa disengaja, seekor rusa melihat seekor jerapah sedang asyik menyantap makan siangnya di dedaunan pohon yang menjulang tinggi. Si rusa pun menghampiri si jerapah lalu menyapanya. "Hai jerapah, apa yang sedang kamu makan itu? Apakah aku boleh meminta sedikit makananmu? Aku sangat lapar." Rusa yang malang, rusa tengah kelaparan di siang hari itu. Dan ia meminta sedikit makanan kepada jerapah. Tetapi apa yang dikatakan oleh jerapah? "Enak saja. Kalau mau makan, usaha sendiri sana. Jangan meminta makanan kepadaku." Jerapah yang angkuh. Jerapah tidak mau berbagi makanannya kepada rusa, adik-adik. Lalu, setelah itu apa yang dikatakan oleh rusa? Rusa menjawab, "Bagaimana aku bisa memakan dedaunan pohon yang tinggi itu? Sedangkan tubuhku tidak cukup tinggi. Tubuhku ini begitu kecil dan pendek, tidak setinggi dirimu, jerapah." Rusa tetap memohon kepada jerapah untuk meminta sedikit makanannya. Jerapah malah menjawab seperti ini, adik-adik. "Ya, itu urusanmu sih. Kenapa kamu mau menjadi makhluk yang begitu kecil dan pendek seperti itu?" Jerapah setelah mengatakan kata-kata yang menyakitkan seperti itu kepada rusa, malah langsung melanjutkan makan siangnya tanpa memperdulikan si rusa. Rusa yang begitu kesal meninggalkan si jerapah dan langsung pergi begitu saja. Bayangkan adik-adik, rusa hanya meminta sedikit makanannya kepada jerapah, tetapi jerapah tidak mau berbagi makanannya. Akhirnya, rusa terus melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan, dan terus berjalan. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah kebun yang begitu luas. Di dalam kebun tersebut terdapat buah-buahan yang begitu banyak. Tapi kebun tersebut dibatasi oleh pagar setinggi 5 meter dan juga ada pintu kecil untuk keluar masuk. Rusa begitu senang, akhirnya ia mendapatkan makanan untuk ia santap di siang hari itu. Dan rusa langsung bergegas menghampiri kebun tersebut. Tetapi tanpa sepengetahuan rusa, ternyata jerapah mengikutinya dari belakang. Jerapah yang melihat rusa akan memasuki kebun malah langsung menjapa si rusa. Rusa, kamu mau masuk ke kebun itu ya? Bolehkah nanti aku meminta sedikit makanan padamu? Buah-buahannya terlihat segar-segar. Boleh ya?" Jerapah. Ia dengan tidak tahu malunya meminta makanan kepada rusa.
Padahal ia tadi tidak memberikan makanan loh kepada rusa, ya kan adik-adik? Rusa yang mendengar itu, ia langsung menjawab. Apa? Tadi kan kamu sudah makan dedaunan pohon. Aku tidak mau berbagi makanan denganmu. Kamu pun tadi tidak mau berbagi makanan denganku. Perkataan rusa yang seperti itu pun dijawab oleh jerapah seperti ini adik-adik. Tapi bagaimana bisa rusa? Aku memasuki kebun itu. Pagar itu terlalu tinggi untuk aku. Dan juga pintu itu terlalu kecil bagiku. Jadi mau ya kamu nanti berbagi buah-buahannya denganku? Jerapah tetap meminta makanan kepada rusa. Rusa menjawab untuk terakhir kalinya. Tidak mau. Aku tidak mau berbagi makanan denganmu. Sudah, kamu pergi sana, usaha sendiri. Dadah, jerapah. Rusa setelah mengatakan itu langsung bergegas memasuki kebun tersebut dan memakan buah-buahannya adik-adik. Jerapah yang melihat rusa memakan buah-buahannya dengan begitu lahap, ia hanya bisa menyesali perbuatannya kepada rusa. Ia pun langsung bersender di batas pagar dan bergumam. Wow, rusa terlihat sangat menikmati makanannya. Aku menyesal. Kenapa tadi aku tidak mau berbagi makanan dengan rusa? Kalau saja tadi aku tidak mengejeknya, mungkin sekarang dia mau berbagi makanan denganku. Itulah adik-adik, kita tidak boleh mengejek siapapun ya. Nah, tapi untungnya pada saat itu rusa keluar dari kebunnya, lalu memberikan beberapa makanan yang telah ia bawa dari kebun yang terdapat dari mulutnya, lalu diberikan kepada jerapah. Rusa berkata, jerapah, ini aku bawa sebagian makanan untukmu. Juga nanti kamu tidak boleh mengejek hewan manapun lagi ya. Jerapah yang melihat makanan ada di depannya, ia langsung mengucapkan, wah, terima kasih rusa. Wah, kamu sangat baik hati. Iya, aku akan menghargai kelebihan dan kekurangan semua makhluk. Setelah mengucapkan itu, akhirnya rusa dan jerapah menghabiskan buah-buahan yang telah dibawa oleh rusa tadi. Tamat. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Gimana, seru? Nah, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari cerita rusa yang baik hati ini? Yang pertama, kita tidak boleh pelit kepada siapapun. Kita harus mau berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Yang kedua, adik-adik, kita tidak boleh mengejek kekurangan siapapun karena setiap makhluk telah diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dongeng yang bisa kakak bawakan. Terima kasih karena telah menontonnya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.